Salam sehat buat kita semua. Berjumpa lagi bersama kita keluarga Sari Dharma di podcast Sari Dharma Talks, di mana dalam beberapa menit ini saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Diliana, akan menemani waktu untuk podcast Talk Sari Dharma. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Cindy Reska, salah satu dokter IGD yang tercantik di IGD. Ya dok, ya, gimana kabarnya dok? Ya baik-baik aja Mbak. Mbak Ana gimana? Baik? Baik dok, sedikit baik dok. Ya saya nanti akan bertanya untuk pola hidup sehat dok, biar saya lebih baik lagi. Oke. Baik dok, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke topik pembicaraan kita hari ini dok ya. Oke. Yang hari ini kita bahas topiknya tentang pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Jadi seberapa penting sih kita harus menjaga kesehatan mulai dari sedini mungkin dok? Jadi kalau kita ngomongin kesehatan itu bakal nggak ada habisnya ya. Kalau ngomongin kesehatan tuh pasti nggak akan putus gitu ya. Apalagi selalu ada wabah-wabah yang paling baru yang tentunya bahkan seorang dokter dan peneliti researcher pun nggak tahu sebenarnya apa sih yang paling baru gitu ya penyakit-penyakitnya. Nah jadi kesehatan memang benar-benar krusial untuk kita bahas gitu ya. Kalau pentingnya menjaga kesehatan tentu benar-benar penting karena tentu mungkin kita dari kecil udah dikasih tahu nih sama orang tua ada banyak kata-kata mutiara kesehatan tuh yang paling berharga gitu ya. Terus ada juga mencegah jauh lebih baik daripada mengobati gitu kan. Jadi emang sebenarnya apalagi kalau nak Bali bilang kan seger kan tunas seger tunas kayak gitu tuh. Jadi emang sebenarnya kesehatan tuh penting gitu. Untuk menjaga kesehatan tentu kita sebagai individu bukan saja akan mencari pertolongan atau mencari gimana ya fasilitas kesehatan tuh hanya di saat kita sakit gitu loh. Jadi emang sebenarnya prospeknya adalah harus kita dari hulu ke hilir gitu ya. Jadi dari menjaga kesehatannya gitu ya. Menjaga kesehatan tentu harus ditunjang dengan pola hidup yang baik ya, pola hidup yang sehat gitu yang harus benar-benar dilakukan oleh setiap individu gitu sih. Jadi karena dengan adanya pola hidup yang baik, pola hidup yang sehat pasti akan menimbulkan kebiasaan hidup yang sehat juga. Jadi kesehatan pertama untuk diri kita sendiri dan di samping itu juga ke kesehatan dari orang lain. Bisa lingkungan sekitar kita, keluarga kita, bisa kita jaga juga. Gitu aja dok. Ya untuk kedua ini dok, salah satu cara menjaga kesehatan gimana dok ya untuk menerapkan pola hidup yang bersih, yang sehat. Apa saja pola hidup bersih dan sehat itu dok ya? Oke, pola hidup bersih dan juga sehat gitu kan ya. Jadi pola hidup tentu kan adalah gaya, tatanan cara gitu ya. Kita melakukan kehidupan sehari-hari gitu, bersih dan sehat itu poinnya ya. Bersih bukan sekedar bersih yang terhindar dari kuman, tapi bersih juga dari banyak hal sih aspeknya. Fisikal, tentu fisikal harus bersih, terhindar dari kuman, mungkin lebih ke arah higienis gitu ya. Kita baru aja melewati pandemi ya, pandemi COVID yang sebenarnya banyak sih efek buruknya dari pandemi COVID gitu ya. Banyak ya, mungkin Bali ya, jadi yang sebenarnya adalah pusat dari pariwisata harus kehilangan calegnya gitu ya di pariwisata karena adanya pandemi ini gitu ya. Tapi ada satu sisi juga yang bisa kita tarik hal positifnya dari yang dulu kita nggak pernah care tentang apa ya cuci tangan. Sekarang di mana-mana tuh udah ada 6 langkah cuci tangan semua di tempat umum pun. Akhirnya sekarang fasilitas cuci tangan pun diperbaiki gitu kan. Pasti ada sabunnya, pasti ada air mengalir, udah pasti ada mungkin kalau yang lengkap isi tisu segala macam gitu kan. Jadi itu sih positifnya gitu kan. Kalau salah satu contoh dari kata bersih yang ingin kita sampaikan pada perilaku hidup bersih. Dan satu lagi sehat gitu ya. Jadi sehat pun juga, sehat itu berdefinisi adalah kondisi yang nyaman secara fisikal, kemudian jasmani gitu kan, rohani dan juga psikologikal seperti itu sebenarnya ya. Jadi kalau sehat tentunya penting, banyak aspek yang kita nilai dari segi fisikal, artinya bebas dari segala penyakit, dan juga dari rohani. Jadi dia secara psikologikal itu bahagia, nyaman gitu ya. Jadi kalau misalkan perilaku hidup bersih dan sehat sebenarnya banyak sekali. Tentu ini bukan hanya aspeknya pada lingkungan kemanusiaan saja gitu ya, tapi juga lingkungan
Bisa dimulai dari bangun tidur, itu kemudian kita pertama kali pasti langsung membersihkan diri gitu kan, dari cuci muka, mungkin langsung cuci tangan, kemudian mandi. Itulah salah satu aspek dari membersihkan diri sendiri. Kemudian setelah itu sarapan, jangan lupa cuci tangan seperti tadi itu. Kemudian jangan lupa pas mau makan saja cuci tangannya, setelah makan juga harus cuci tangan. Plus kalau yang bersih lingkungan adalah membuang sampah pada tempatnya. Nggak boleh membuang sampah sembarangan karena nanti bisa jadi sumber penyakit, nyamuk. Apalagi sekarang kita ada di daerah tropis, tentu tempat perkembangbiakan nyamuk yang sangat bagus gitu kan. Jadi banyak nyamuk menjadi faktor beberapa penyakit seperti apa yang paling gampang, yang paling sering dia ya demam berdarah seperti itu ya. Jadi itu juga perlu untuk perilaku bersih, hidup bersih dan juga sehat juga ke lingkungan juga. Di samping itu tentu dari pola makan ya, pola makannya harus yang bagus juga. Jadi kita dari dulu udah diajarin 4 sehat 5 sempurna kayak gitu ya. Mungkin kalau sekarang sudah rekomendasinya berbeda lagi. Ada seperti porsi makanan yang bagus, ada rekomendasinya, ada karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin mineralnya harus tercukupi gitu kan. Selain dari pola sehat, pola makan yang sehat, tentu juga sebenarnya kita nggak bisa juga gitu ya menilai untuk diri kita sendiri. Banyak kali orang bilang, saya sudah olahraga yang bagus, saya sudah makan yang bagus, saya sudah tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Namun banyak sekali beberapa orang yang sebenarnya adalah penyakitnya itu degeneratif ya sebenarnya. Penyakit tua, penyakit yang memang akan seringkali dialami oleh banyak orang-orang karena pertumbuhan usia. Nah di sini yang sebenarnya outcome-nya berbeda-beda tiap orang, tergantung dari bagaimana orang tersebut care terhadap dirinya gitu. Misalkan ya banyak soalnya stigma orang mengatakan bahwa kalau saya ke rumah sakit, saya ke klinik, saya ke dokter berarti saya sakit. Padahal sebenarnya belum tentu ya. Di dokter itu pun kadang-kadang kita bisa melakukan konsultasi kesehatan gitu ya. Tanpa ada keluhan pun untuk check up secara umum itu sangat penting sekali sebenarnya. Minimal ya pemeriksaan dokter, tekanan darah, kemudian pemeriksaan luar yang dilakukan oleh dokter itu tentu sebenarnya tidak memakan waktu yang sangat lama, hanya sebentar. Tapi efeknya adalah untuk screening awal itu sangat bagus gitu. Jadi dari sana dokter akan menyarankan, misalkan ditemukan beberapa kelainan, mungkin akan disarankan oleh dokter untuk melakukan pemeriksaan beberapa lebih lanjut seperti itu sih. Jadi bukan hanya dari cara kita untuk berperilaku hidup yang bagus, tetapi juga dari maintenance atau apa ya istilahnya, penilaian secara berkala dengan rutin memeriksakan kesehatan di dokter gitu ya. Bukan kesehatan yang sakit saja, tapi kesehatan yang reguler, secara reguler gitu. Ya, tadi dibahas untuk vitamin dan mineral itu gimana, perlu dari luar atau konsumsi aja cukup? Sebenarnya untuk vitamin dan mineral gitu ya, kita sebagai seorang manusia ada perlu nutrisi gitu ya. Nutrisinya ada yang makronutrien, ada yang mikronutrien gitu ya. Memang sebenarnya kalau vitamin dan mineral itu kita masukkan ke dalam mikronutrien. Jadi kalau mikro sebenarnya sih tidak terlalu perlu banyak seperti itu ya. Tapi kembali lagi, mungkin tidak sebanyak dari kita perlu makan nasi yang isinya karbohidrat, misalkan telur atau daging gitu yang berisikan protein sama lemak gitu ya. Itu kan adalah makro. Kalau vitamin dan mineral memang dia tempatnya di mikronutrien. Cuma itu lagi kembali, tidak semua orang perlu untuk dilakukan suplementasi vitamin dan mineral, tetapi ada juga sebagian orang yang penting untuk mendapatkan suplementasi vitamin dan juga mineral tersebut. Nah, jadi sebenarnya itulah yang tadi saya bilang, sebenarnya untuk pemantauan kesehatan, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting karena banyak penyakit yang sifatnya degeneratif. Semakin hari, semakin menambah usia, semakin ulang tahun yang ke tahun ke tahun selalu ditanyakan adalah panjang umur. Jadi tujuannya sebenarnya panjang umur itu adalah jagalah kesehatan sebenarnya. Rutin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, nanti dokterlah yang akan menyarankan, oh ternyata misalkan bapak si A itu perlu suplementasi vitamin apa, tapi si B perlu juga melakukan misalkan suplementasi vitamin apa gitu. Jadi beda-beda. Berbeda-beda. Gitu ya.
Oke dok. Untuk yang lain ini dok, pertanyaannya lagi, apakah ada hal yang dapat mempengaruhi pola hidup sehat itu? Untuk pola hidup sehat yang mempengaruhi memang sih adalah yang paling pertama adalah kemauan kita untuk melakukan pola hidup sehat itu sendiri gitu ya. Jadi memang harus ditanamkan dari dalam diri bahwa kita harus istilahnya disiplin melakukan pola hidup yang bersih dan juga sehat seperti itu. Kemudian tentu kadang-kadang manusia seperti itu ya, jadi kita merasa seperti yang saya bilang, saya sehat, saya bahagia, saya nyaman dengan kehidupan saya seperti itu. Tapi dia tidak tahu ada beberapa aspek khusus atau kondisi khusus yang sebenarnya bisa dikonsultasikan ke dokter gitu ya. Itulah yang sebenarnya penting untuk kita selalu periksa gitu secara berkala. Misalkan dengan kalau mungkin saya bilang periksakan diri ke dokter mungkin agak serem ya, kayak sakit gitu ya. Mungkin bahasa halusnya atau bahasa ringannya adalah medical check up misalnya seperti itu ya. Jadi banyak sekali sekarang fasilitas kesehatan sudah memberikan paket-paketnya seperti itu ya, yang cocok untuk masing-masing usia itu sudah ada semua, dan itu benar-benar bagus untuk dilakukan pemeriksaan secara rutin gitu ya. Bukan hanya pada orang-orang yang sakit, kembali lagi ya, kita kan fungsinya check up. Check up itu adalah untuk memonitoring kesehatan ya. Jadi seringkali mungkin ada beberapa orang yang punya kebiasaan setiap hari ulang tahunnya dia melakukan medical check up. Nah, tapi memang belum, saya lihat kebiasaan ini belum menjadi kebiasaan yang bagi orang luas. Padahal sebenarnya menurut saya itu sangat bagus gitu, karena di setiap ulang tahun tentu terjadi pertambahan usia. Terjadinya pertambahan usia itu penting ya untuk kita warning gitu loh tentang beberapa penyakit yang bersifat degeneratif atau bersifat semakin tinggi kasusnya bila terjadi penambahan umur usia gitu ya. Jadi memang sebenarnya bagus banget untuk kita melakukan pemeriksaan rutin kesehatan setiap tahunnya seperti itu. Bukan tidak perlu menunggu sakit seperti itu loh, tapi kita periksa saja bagaimana kondisi kesehatan kita dari tahun ke tahun. Itu sih yang paling bagus juga untuk menjadi motivasi untuk melakukan pola hidup sehat. Misalkan kita nggak ada gejala apa, tapi kita lakukan pemeriksaan ternyata ketahuan nih ada kelainan. Itu jangan takut ya, membuat Sobat Sari Dharma nggak usah takut, malahan wah jadi ketahuan nih penyakit saya. Sebenarnya nggak apa-apa. Sedini mungkin kita tahu, maka pengobatannya akan bisa diberikan dari yang lini yang paling rendah, yang paling aman dulu, tidak terlalu agresif terhadap tubuh kita, misalkan seperti itu. Kemudian saat kita ketahui, tentu kita berhadapan dengan profesional kesehatan gitu yang akan bisa memberikan kita advice yang cocok gitu. Jadi sedini mungkin juga kita bisa menyelesaikan masalah kesehatan tersebut. Jadi nggak menunggu komplikasi dulu kemana-mana gitu ya, udah berat baru diselesaikan, melainkan dari awal yang baru istilahnya calon yang jadi masalah gitu, tapi akhirnya bisa kita selesaikan dengan baik. Kayak gitu sih. Oke dok. Oke. Untuk manfaatnya dok, kita dapat jika sudah menerapkan pola hidup bersih dan sehat itu apa manfaatnya, dan screening awalnya mungkin perlu, itu manfaatnya untuk apa ke depannya? Oke. Untuk manfaat dari melakukan pola hidup sehat tentu banyak manfaat ya. Pertama yang bisa dirasakan dari diri kita sendiri gitu ya. Saat kita melakukan pola hidup sehat, tentu hidup itu terasa akan lebih nyaman karena tubuh akan melakukan semua aktivitasnya dalam suatu zona nyaman dari segi komposisi fisikal dan juga psikologikal. Jadi kita sehat tanpa ada keluhan penyakit dan juga kita nyaman secara psikologikal. Itu manfaat yang paling pertama dari melakukan pola hidup bersih dan juga sehat. Kalau untuk manfaat dari screening awal, tentu ya seperti yang tadi kita bahas ya, tentu kembali lagi lebih cepat, lebih baik mencegah daripada mengobati, seperti itu ya. Jadinya akan, jika kita mengetahui screening gitu ya, screening itu kan adalah pemantauan awal. Jadi saat kita mengetahui misalkan ada kelainan ya, dalam artian adalah penyakit sejak dini, tentu karena
keberatan penyakit, grading penyakit itu masih rendah, masih ringan, maka obat-obatan nanti pengobatan, bukan hanya obat ya, maksudnya tidak selalu kok orang pergi ke dokter melakukan medical check up pulangnya bawa obat tuh kayak jualan obat. Sebenarnya tidak seperti itu ya. Kadang-kadang juga dokter akan memberikan istilahnya advice untuk mungkin pola hidupnya dirubah dulu. Jadi nggak selalu obat itu dalam bentuk pil gitu ya, ada juga dalam bentuk edukasi informasi gimana sih sebenarnya saya harus mengkonsumsi makanan yang baik atau tidak, atau yang mana boleh saya konsumsi, mana yang tidak boleh saya konsumsi atau lebih baik saya hindari, bisa seperti itu. Jadi di awal kalau kita melakukan screening, jadi kita mengetahui penyakit itu lebih awal, maka penata laksanaan atau tindakan pengobatan yang kita mulai pun juga bisa lebih dari yang tidak terlalu agresif menjadi sampai yang agresif nanti. Jadi keuntungannya sangat bagus sekali ya di awal screening itu, maka kita bisa sambil menjaga kesehatan, sambil juga menyelesaikan misalkan beberapa abnormalitas atau kondisi-kondisi yang tidak normal pada tubuh kita. Kayak gitu sih. Oh gitu ya. Ini menyimpang sedikit Dok, untuk olahraganya yang kualitas olahraganya itu seperti apa untuk pola hidup yang sehat? Oke. Untuk kuantitas dan kualitas olahraga ya, jadi sebenarnya itu adalah jawabannya satu, yaitu yang konsisten, seperti itu ya, olahraga yang konsisten, rutinitas. Secara misalkan kuantitas gitu, alangkah jauh lebih baik misalkan kita melakukan olahraga 30 menit setiap hari daripada satu hari di setiap hari Minggu tapi 5 jam, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtunya libur. Itu sangat tidak bagus. Jadi secara kuantitas adalah yang konsisten jawabannya ya, misalkan kalaupun sibuk gitu, misalkan ya kita sudah di era globalisasi, semua punya kesibukan masing-masing, waktu menjadi sangat-sangat mahal gitu ya, tapi harus disempatkan. Misalkan cuma 30 menit itu berapa menit sih? Dari 24 jam kita hanya meluangkan waktu 30 menit setiap hari misalkan. Mungkin kalau berat setiap hari, 1 minggu 3 kali atau 2 kali itu sudah lumayan bagus gitu. Jadi yang konsisten dari kuantitas, rutinitas. Dari segi kualitas, yang dari kualitas tentu harus kita sesuaikan dengan kemampuan tubuh kita. Misalkan pada beberapa masyarakat, misalkan saya katakan adalah masyarakat yang sudah memiliki umur yang lanjut gitu. Mungkin misalkan ada beberapa olahraga yang perlu dihindari dan ada beberapa olahraga yang direkomendasikan. Contoh misalkan yang paling sering pada usia lanjut terjadi pengapuran pada sendi lutut, misalkan seperti itu. Tentu apakah jogging itu bagus? Jawabannya adalah mungkin kurang bagus ya, karena itu bertumpu pada lutut. Tapi kalau dilakukan secara berlebihan pun nggak terlalu bagus. Nah itulah sebenarnya adanya pendamping medis atau pendamping konsultasi gitu ya. Apa sih obat-obatan, apa sih termasuk ini jenis olahraga yang bagus untuk saya lakukan. Jadi di sana akan diarahkan. Karena misalkan pada pasien-pasien dengan masalah pengapuran sendi lutut, mungkin olahraga itu tetap bagus, tetap harus gitu ya untuk stamina tubuh. Tapi tidak yang bertumpu pada lutut. Misalkan bisa diganti dengan bersepeda. Kemudian bisa juga dengan berenang, karena tumpuannya bukan lagi lutut melainkan seluruh badan. Seperti itu. Jadi itu sih yang paling penting. Dengan kita memeriksakan rutin diri ke dokter, kita pun tahu apa sih yang the best way untuk kita lakukan. Seperti itu. Jadi yang benar-benar cocok. Karena dokter akan memberikan saran, ibu atau bapak lebih baik hindari hal ini dan lebih baik lakukan ya hal yang seperti ini untuk kebaikan, seperti itu. Jadi lebih terarah. Pola hidup bersih dan sehat itu ya pun yang kita lakukan itu terarah dan cocok untuk diri kita. Kayak gitu. Oke Dok. Gitu Dok ya. Ya sedikit juga saya sebagai moderator dapat ilmu juga Dok, dari penjelasan dokter, banyak banget ya Dok ya. Ternyata banyak banget manfaat dari pola hidup sehat. Ya, bagian-bagiannya ya makan dengan 4 sehat 5 sempurna. Bila kondisi membutuhkan penuh vitamin, ditambah vitamin dengan konsultasi. Ada MCU itu pemeriksaan medical check up Dok ya. Oke. Sayang sekali waktunya udah habis. Semoga info yang telah kita berikan dari Dr. Cindy dan saya sebagai moderator dapat manfaat untuk Sobat Sari Dharma. Ingat, jaga kesehatan Anda mulai dari sekarang.
dengan pola hidup sehat dan cek medical check up di fasilitas yang disediakan. Salam Sari Dharma. Terima kasih. Sari Dharma